Halo teman-teman, ini adalah anggrek dendro saya yang saya tanam di pot gerabah atau pot tanah liat. Nah, ternyata anggrek ini sudah mengeluarkan keki. Nah, ini batangnya, dan di bagian ujung dari batang inilah tumbuh kekinya. Ini teman-teman akarnya. Nah, ini keki ini akan saya pindahkan, saya lepas. Tetap saya tanam di pot ini juga, tapi di sisi lain. Jadi supaya penampilannya lebih rapi dan juga lebih simetris. Nah, ini pelan-pelan saya lepas. Nah, akhirnya saya berhasil melepas kekinya. Akarnya sehat, lebat, juga si tanamannya, batang tanamannya tidak rusak. Nah, ini tunas di anggrek ini. Jadi anggrek ini juga sudah ada tunas-tunasnya, tunas barunya. Ada kira-kira 3 tunas. Nah, nanti si keki akan saya tanam di sisi sebelah sini. Nah, teman-teman, kekinya sudah saya tanam dengan cara saya ikat saja di ada tiang penyangga supaya nanti pergerakan akar tidak terganggu. Nah, teman-teman, jadi dalam menanam anggrek, setiap penanaman anggrek itu akarnya jangan terkubur semua. Nah, ini akarnya tidak terkubur, sehingga nanti dia bisa mengambil makan di udara dan juga nanti akarnya bisa menempel di pot tanah liat ini, sehingga nanti si anggrek ini akan lebih sehat dan kuat. Nah, ya, ini ujung si keki, nanti tambah lama tambah besar, sehingga dia akan lebih rapi dan juga lebih simetris penampilannya. Nah, jadi ya teman-teman, untuk anggrek yang di dalam pot, itu kita harus kontrol penyiramannya juga asupan air. Karena kalau anggrek di dalam pot itu sifatnya kan di dalam pot itu lebih menyimpan air. Jadi kita harus kontrol penyiraman dan asupan air. Nah, untuk air hujan itu bagus sekali juga untuk anggrek, sehingga kemarin anggrek-anggrek ini saya hujan-hujankan. Nah, apa namanya, karena kemarin air hujannya sudah banyak, nah itu saya pinggirkan dulu, saya amankan dulu supaya tidak terkena air hujan terus-menerus. Karena kita harus mengontrol asupan airnya. Nah, jadi kalau untuk anggrek yang di dalam pot, kalau hujan, kita hujan-hujankan. Karena kan bagus ya kena air hujan. Kalau sudah cukup basah, kita pindahkan, kita amankan supaya tidak kena air hujan terus-menerus. Nah, nanti kalau akarnya sudah mengering, eee, ada air hujan, kita bisa hujan-hujankan lagi. Sudah cukup basah, kita amankan lagi. Jadi harus selalu kita kontrol. Nah, jadi berbeda lagi dengan anggrek yang kita tanam di pohon pakis atau papan pakis. Nah, untuk yang di pohon pakis atau papan pakis akarnya itu tidak menyimpan air, berbeda dengan yang di pot. Nah, jadi untuk yang di pohon pakis atau papan pakis, kalau kita hujan-hujankan terus setiap hari tidak apa-apa. Nah, dia tidak menyimpan air, jadi tidak mudah busuk. Bahkan bagus kalau kena air hujan terus, karena kan air hujan itu sehat buat tanaman. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, di video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas mengenai ekoenzim. Jadi, ekoenzim adalah fermentasi dari kulit buah-buahan dan sayuran, sehingga dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan dan manusia. Sedangkan klasik enzim adalah fermentasi dari buah-buahan dan sayuran, sehingga menghasilkan cairan yang sangat menyehatkan tubuh kita. Jadi, hanya dimanfaatkan oleh manusia. Nah, buah-buahan kita fermentasi,
Lalu, bakteri pengurai yang ada pada buah-buahan kita beri makan madu supaya aktif, sehingga bakteri ini bisa memecah nutrisi-nutrisi yang ada pada buah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, partikel-partikel yang kecil dari buah-buahan ini mengandung enzim yang juga mampu memecah nutrisi-nutrisi yang kita makan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sekali. Nah, kerjasama dari proses fermentasi dan enzim ini menghasilkan nutrisi-nutrisi yang berlimpah dan sangat kecil, sehingga mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Akibatnya, tubuh kita jadi sehat karena terjadi regenerasi sel. Karena itu, klasik enzim atau fermentasi dari buah-buahan ini adalah ramuan yang ajaib. Cara membuat klasik enzim, pertama-tama kita potong buah menjadi ukuran yang kecil-kecil. Nah, ini buah-buahan yang saya pakai. Nanas, lalu saya menggunakan nangka dan juga pisang. Saya gunakan apel dan semangka. Lalu saya gunakan jeruk. Selanjutnya sayuran. Nah, rumus dari ekoenzim adalah 1:3:10. 1 bagian adalah madu. 3 bagian adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan sayur. 10 bagian adalah air. Caranya misal kita gunakan air 3 liter, maka madu yang dibutuhkan adalah 300 cc. Maka buah-buahan dan sayur adalah 900 gram. Lalu buah-buahan sebanyak 900 gram ini kita masukkan ke dalam 3 liter air. Dan kita masukkan juga sayuran. Selanjutnya masukkan juga madu sebanyak 300 cc. Sisa madu kita gunakan juga. Jangan ada yang terbuang. Setelah itu kita aduk sampai merata, tercampur merata. Selanjutnya kita tutup rapat toplesnya. Sebelumnya toples dilapisi plastik kiloan yang ukuran besar. Lalu dipotong agar lebar dan diberi 2 lapis. Jangan lupa plastiknya harus bersih, teman-teman. Lalu toples ditutup sampai rapat. Nah, plastik ini akan membuat toples menjadi rapat. Jangan lupa kita buka tutupnya setiap hari untuk membuang gas selama 2 minggu pertama. Setelah itu kita tunggu saja fermentasi sampai 3 bulan. Nah, setelah fermentasi selesai, kita tinggal saring, jangan disimpan di kulkas. Cara minum, siapkan air segelas, beri kurang lebih 2 sendok makan klasik enzim setiap pagi hari. Kalau ada masalah kesehatan, bisa diberi 5 sendok makan minum di pagi hari.